Wete Tung Tien. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Pada saat ini saya menemani Bapak dan Ibu untuk bergabung di dalam acara siraman rohani agama Konghucu Litang Kongcubio, Tangerang. Kita tahu saat ini kita mengalami kendala di dalam melaksanakan ibadah kebaktian di Litang. Dengan acara ini, kami berharap Bapak dan Ibu dapat tetap beribadah, berdoa, dan terus memperdalam keimanan serta pengetahuan kita. Malam hari ini, uraian agama akan disampaikan oleh Joseng Hendra Suprapto yang akan membahas tentang bagaimana umat Konghucu menyikapi wabah COVID-19. Terima kasih kepada pemimpin sidang kebaktian yang saya hormati. Sebelumnya terimalah salam peneguh iman hanya dan oleh kebajikan Tien berkenan. Wei Te Tung Tien. Xie Tian Zhen puji syukur kepada Huang Tian Sangti. Malam ini kita semua diberikan kesehatan dengan keselamatan untuk berhimpun di Litang yang suci ini. Dalam situasi kondisi yang sedang prihatin, seluruh dunia sedang dilanda COVID-19, tapi kita sebagai umat beragama tidak lupa untuk beribadah, mengucapkan syukur kepada Huang Tian Sangti. Masih diberikan kita kesehatan, diberikan kita semua keselamatan, keberkahan yang melimpah dalam kehidupan kita ini. Dan juga kita panjatkan puji syukur kehadapan Nabi kita, Da Cheng Zhe Seng Tian Zi Mu Tua Kong Se, Nabi yang da besar Cheng sempurna, Zhe Seng mencapai puncak kenabian. Sabda-sabdanya berisi firman Tuhan yang menuntun kita, menjadikan kita teguh iman kita, menjadikan kita yakin apa yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan selama ini, terus kita lakukan sebagai suatu wujud satya kita kepada Huang Tian Sangti, dan yakin dengan melaksanakan apa yang Nabi bimbingkan, Nabi tuntunkan, akan banyak berlimpah berkah yang Huang Tian turunkan kepada kita. Dan juga kita pada kesempatan ini kita doakan kepada taucin kita, saudara-saudara kita di luar sana yang sedang sakit, apalagi yang terkena COVID-19. Kita doakan semoga Huang Tian Sangti limpahkan penyembuhan, pemulihan kesehatan kepada mereka semua, dapat beraktivitas kembali, dapat pulih kembali seperti sedia kala. Dan juga kepada yang sedang mengalami halangan, rintangan, cobaan dalam kehidupan mereka, senantiasa Nabi berikan tuntunan, bimbingan agar mereka dapat melewati semua halangan, rintangan, cobaan itu. Sancai. Malam ini saya akan menyampaikan satu khotbah yang bertemakan umat Dru. Bagaimana umat Dru menyikapi wabah COVID-19 yang sedang melanda di Indonesia khususnya dan muka bumi ini. Sudah 2 bulan lebih kita merasakan dampak dari wabah tersebut. Pemerintah dengan cepat sigap mengeluarkan anjuran, himbauan agar kita sebagai masyarakat demi keselamatan kita, demi memutus rantai dari penularan virus corona atau COVID-19 ini, dengan melakukan karantina atau kita tidak keluar dari rumah kita, melakukan sekolah dari rumah, bekerja pun dari rumah. Bahkan yang paling kita rasakan sebagai umat beragama adalah kita harus melakukan ibadah kita, melaksanakan ibadah kita yang biasa kita laksanakan bersama-sama di tempat bagi umat Konghucu seperti Litang ini yang suci ini. Sekarang harus kita dengan terpaksa harus kita lakukan di rumah kita masing-masing. Adalah suatu rasa rindu pasti timbul di hati kita setelah berbulan-bulan kita tidak bertemu dengan taucin-taucin kita, dengan saudara-saudara kita. Kejadian ini hendaknya menjadikan kita menjadi prihatin, dapat menahan diri, yakin bahwa apa yang pemerintah himbaukan atau anjurkan itu adalah semua demi kepentingan dari seluruh rakyat di Indonesia ini. Anjuran untuk memakai masker memang menghalangi kegiatan kita, menghalangi keleluasaan kita dalam berkegiatan, berkesibukan, tapi itu semua adalah demi untuk menjaga kita agar tidak tertular atau terpapar oleh virus corona. Dan melakukan
social distancing, dengan terpaksa kalaupun kita harus keluar rumah, ya kita lakukan menjaga jarak di antara kita, memakai masker. Semua itu untuk adalah himbauan atau anjuran yang dilakukan pemerintah untuk keselamatan kita agar tidak tertular oleh virus yang mematikan itu. Mematuhi semua aturan pemerintah adalah tugas kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya kita umat Ru, umat yang tahu akan kesusilaan yang Nabi ajarkan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah semua aturan-aturan yang ditetapkan dalam suatu pemerintahan di negara yang kita tetapi atau kita tinggal. Jadi bagi umat Ru, kejadian besar ini yang membawa begitu banyak korban, membawa begitu dampak yang begitu besar, baik dalam perekonomian kita, dalam keseharian kita. Kita umat Ru paham, tidak akan kita melakukan menjadi berkeluh-gerutu kepada Tuhan. Sesal penyalahan kepada sesama pun tidak kita lakukan. Karena kita semua tahu seperti yang disabdakan di dalam Mengse 7a pasal 2 ayat 1 disabdakan, tiada sesuatu yang bukan karena firman Tuhan, maka terimalah dengan taat di dalam kelurusan. Cincai, dipermuliakanlah ayat suci kita. Ayat ini jelas sekali bahwa tiada sesuatu yang bukan karena firman. Yang terjadi pada kita saat ini itu adalah firman Tuhan yang sedang berlaku, yang sedang berjalan di muka bumi ini, atau lebih tepatnya kita katakan adalah hukum Tuhan yang terjadi di sini. Sebagai umat kita harus menerimanya dengan taat di dalam kelurusan. Kelurusan yang sudah kita dapatkan dengan pembinaan diri kita, dengan pembelajaran yang telah kita lakukan, hati yang lurus terbina, yakin pasti akan dapat menerima semua cobaan, halangan, rintangan di hadapan kita. Karena hanya orang-orang yang pantas diujilah, yang akan diuji dalam kehidupan ini. Tidak seperti disabdakan dalam Mengse 4a pasal 8 ayat 5 disabdakan, ujian dari Tuhan yakinlah dapat dihindari, bahaya yang dibuat sendiri tak dapat dihindarkan. Cincai, jelas sekali ayat ini membabarkan mengenai pembinaan diri yang kita lakukan terus dan terus sehingga mempantaskan diri kita untuk diuji. Tapi bagi orang yang tidak membina diri, kejadian-kejadian seperti ini akan menjadi suatu bahaya yang mereka buat sendiri, seperti sudah menggali lubang, menyiapkan lubang kubur mereka sendiri. Kita umat Ru senantiasa mengucap syukur, kita sudah dituntun, dibimbing oleh Nabi, dituntun ke jalan yang benar, diberikan sabda yang berisi firman-firman Tuhan, menjadi kita kuat, kita teguh, yakin kita pantas untuk diuji. Karena bagi seorang yang tidak terbina dirinya, satu halangan atau satu batu besar di hadapannya adalah sesuatu yang sudah tidak dapat dihadapinya lagi, tidak dapat dilewatinya. Dia akan menyerah, dia akan kalah. Tapi kita yang sudah membina diri, satu batu besar di hadapan kita, itu adalah batu yang harus kita panjat, kita lompat, kita lewati. Sebagai batu loncatan ke tempat yang menuju lebih tinggi lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi yakin sebagai umat Konghucu, umat Ru, di seluruh Indonesia, khususnya di Banten ini, kita berpegang pada apa yang Nabi tuntunkan bimbingan kepada kita. Dalam kondisi seperti ini, perbanyak ibadah kita meskipun kita tidak dapat melakukannya di rumah ibadah kita lakukan di rumah kita masing-masing. Pembinaan diri tetap kita lakukan, pembelajaran tetap kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan saya katakan tadi, jangan sampai ada geluh-gerutu, ada sesal penyalahan kepada sesama. Karena umat Ru tahu bahwa adalah hukum Tuhan yang sedang berjalan sekarang. Firman Tuhan yang sedang berjalan, tepatnya hukum Tuhan. Bukan Tuhan tidak adil, manusia yang menentukan nasibnya sendiri. Karena seperti disabdakan di dalam Mengse 4a pasal 7 ayat 1, disabdakan bahwa Sun Tian Zhi Zun, Ni Tian Zhi Wang.
mematuhi hukum Tuhan, kita pasti akan terpelihara. Kita langgar hukum Tuhan, yakin kita pasti akan binasa. Cincai. Pegang teguhlah ayat ini. Kita tahu bahwa hukum Tuhan sedang berjalan. Pada saat awal Tuhan menciptakan dunia ini. Setelah itu adalah hukum disertakan dengan hukum-hukumnya. Dan selanjutnya sampai detik ini dan ke depan nanti adalah hukumnya yang berjalan. Sifat hukum Tuhan adalah jelas seperti disabdakan dalam Tengah Sempurna bab 14 ayat 3 disabdakan, demikianlah Tuhan yang Maha Esa menjadikan segenap wujud masing-masing dibantu sesuai dengan sifatnya. Kepada pohon yang bersemi dibantu tumbuh, sementara yang condong dibantu roboh. Cincai. Ayat ini jelas sekali. Ya, lebih meneguhkan iman kita lagi, lebih yakin lagi kita harus membina diri. Dikatakan bahwa pohon yang condong, seperti diumpamakan orang yang tidak membina dirinya, sudah mencondongkan dirinya, yakin pasti akan dirobohkan. Karena hukum Tuhan berjalan seperti itu. Tapi kita seorang pembina diri, seorang yang sudah mau membina kehidupan kita dengan lebih baik, belajar ajaran agama, meneliti hakikat tiap perkara dalam kehidupan kita. Yakin kita adalah seperti satu pohon yang siap untuk bersemi. Pasti Tuhan akan bantu untuk bertumbuh atau berkembang kita ke depan nanti. Dan dalam perkembangan kita, pertumbuhan kita akan disertai oleh berkah-berkah darinya. Jadi patuhilah hukum Tuhan. Yakin kita akan terpelihara. Kita melanggar hukum Tuhan, pasti kita akan binasa. Dan kejadian musibah ini, wabah ini, jangan menjadikan kita galau atau tertekan. Memang banyak sekali kita kehilangan kesenangan kita, keleluasaan kita, kebebasan kita. Bahkan perekonomian pun ambruk. Banyak yang mengeluh sudah kehabisan uang, kehabisan tabungan. Ya, tapi umat Ruh menyikapinya dengan pembinaan diri kita. Kita pahami bahwa selama ini kita sudah membina diri kita dengan baik. Dan kita umat Ruh sebenarnya punya banyak sekali kelebihan-kelebihan atau nilai plus. Seperti dikatakan kita harus menjaga jarak di antara kita. Ya, kalau bisa jangan bersentuhan. Ya, umat Ruh melakukan selamanya dengan apa? Dengan mendekatkan dua tangannya. Dengan pai yang selama ini kita lakukan. Ini suatu nilai plus bagi kita. Ya, kita tetap dapat melakukan salam kita tanpa ada perubahan. Ya, suatu nilai plus yang patut kita banggakan sebagai umat Ruh. Ya, itu sudah kita jalankan dari dulu. Ya. Dan kepada yang rajin beribadah, umat Ruh yang rajin beribadah pasti paham akan satu ayat di dalam Tengah Sempurna bab 15, Tuhan yang Maha Roh bab 3. Tuhan yang Maha Roh pasal ketiga disabdakan, demikianlah menjadikan umat manusia berpuasa, membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap, sujud bersembayang kepadanya. Sungguh maha besar Dia, terasakan di atas dan kanan kiri kita. Cincai. Satu ayat yang menguatkan kita, mengingatkan kepada kita. Dalam ibadah itu kita butuh proses sebelum ibadah. Ya, dikatakan bahwa berpuasa, membersihkan hati, mengenakan pakaian lengkap. Ya, ada suatu proses membersihkan diri di situ. Disebutkan dengan lebih jelas lagi, ada caicie mu'yu. Ya, caicie itu berpantang, membersihkan batin. Mu'yu itu mandi keramas atau membersihkan badan kita. Ya, kita bersihkan badan kita pada saat kita beribadah, kita membasuh tangan, mencuci tangan kita. Ya, selalu jaga kebersihan kita. Karena kita rutin beribadah, pagi kita mau tiamhyo, mau beribadah, kita pasti membersihkan diri kita. Ya, pada saat kita pulang dari tugas kita malam hari untuk beristirahat, kita pasti akan melakukan ibadah lagi. Kita membersihkan diri kita lagi. Ya, itu sudah kita lakukan dari dulu. Ya, jadi itu suatu nilai plus bagi orang yang suka beribadah. Karena orang yang beribadah, ya pasti akan selalu menjaga kebersihan dalam dirinya. Ya, juga dalam ajaran Ruh ditekankan mengenai bakti, laku bakti. Kita umat Ruh paham di dalam Haokeng atau Xiaoqing disabdakan bahwa tubuh, badan, anggota tubuh ini warisan dari orang tua kita. Kita jaga, kita rawat, jangan sampai sakit ataupun rusak.
Itulah awal laku bakti. Cincai. Ayat ini jelas. Kalau mau sehat badan ini, mau jaga, mau rawat badan ini, kalau tidak bersih bagaimana bisa sehat? Ya, kita awali dengan apa? Jaga kebersihan, rajin mandi, sikat gigi, bersihkan badan kita, bersihkan lingkungan di sekitar kita. Ya, untuk apa? Melakukan awal bakti. Ya, satu apa? Niat baik kita, niat tulus kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Ya, tapi dituntunkan dengan cara yang sangat indah. Karena apa? Yang mendapatkan manfaatnya adalah kita dulu. Awali dengan apa? Jaga kebersihan kita, jaga kesehatan kita, jaga badan ini jangan rusak, jangan sakit. Ya, ingin berbakti kepada orang tua, tapi kita sudah mendapatkan nilai berkah yang besar, berkah kesehatan. Baru dikatakan patut menjadi anak berbakti, mengawali bakti dengan menjaga tubuh ini. Itulah nilai-nilai plus yang kita miliki sebagai umat Ruh. Ada laku bakti besar yang kita lakukan kepada orang tua kita, tapi memberikan keberkahan bagi diri kita sendiri. Anjuran-anjuran yang telah untuk dikeluarkan oleh pemerintah, himbauan oleh pemerintah untuk tidak keluar rumah, ya, hendaknya menjadikan kita turut patuh. Kita sebagai umat Ruh, kalau hendak dikatakan harus selalu berada di dalam rumah saja, tidak pergi kemana-mana, memang akan mempengaruhi perekonomian kita. Ya, karena biasa orang bekerja dengan keluar, bertemu dengan orang, berdagang di pasar atau apapun itu. Tapi kita punya satu ayat, ya, di dalam ajaran besar bab 9 ayat 1 disabdakan, seorang cunce biar tidak keluar rumah dapat menyempurnakan pendidikan di negaranya. Cincai. Ayat ini lebih mengingatkan kita lagi, nilai plus lagi bagi umat Konghucu. Ya, bahwa kita akan dari dalam rumah kita saja, tanpa kita harus keluar rumah, tanpa kita harus kemana-mana. Kita dapat membantu pendidikan di negara ini. Membantu menyempurnakan pendidikan di negara ini. Dengan kita berkumpul dengan anak kita, dengan keluarga kita yang selama ini mungkin kita susah lakukan. Karena kesibukan kita masing-masing. Ya, saat inilah kita dikumpulkan dalam satu rumah. Dilarang untuk mana-mana. Orang mungkin menyikapi, waduh galau, waduh ini. Tapi harusnya ada rasa syukur di situ. Jadi kita bisa lebih tahu lagi, anak saya selama ini sudah bisa apa? Ya, apa sih yang dimau anak saya? Ya, di situ kita mulai didik lagi anak kita. Ya, dengan di rumah kita mendidik anak kita, sama seperti kita menyempurnakan pendidikan di pemerintah di negara ini. Dan jangan karena kita mempunyai banyak nilai plus, menjadikan diri kita lengah atau takabur. Wah, saya sudah bersih, saya sudah rajin ibadah, saya pasti dilindungi. Saya sudah rajin mandi, saya sudah pakai masker, saya sudah pakai alat pelindung tubuh. Ya. Tapi wabah ini kita tidak tahu. Ya, memang dikatakan hanya penularan lewat cairan. Ya, tapi lihat betapa banyak yang korban yang jatuh. Ya, mungkin orang yang sudah menjaga pun masih dengan hati-hati pun masih bisa tertular gitu. Di tempat yang benar-benar banyak pasien yang sudah tertular. Dan kita tidak tahu siapa di antara kita yang sudah tertular dan dapat menularkan. Dan umat Ruh tidak menjadi takabur, tidak menjadi lengah. Ya, seperti di dalam Secing disabdakan, dengan tangan kosong berani melawan harimau dan tanpa alat berani menyeberang bengawan. Sekalipun binasa, tidak menyesal. Cincai. Ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, jangan nekat, ya, dengan tanpa tangan kosong berkelahi dengan harimau, dengan tanpa peralatan menyeberangi bengawan, tanpa ada perhitungan, tanpa ada meneliti hakikat tiap perkara. Kita teliti dulu hakikat tiap perkaranya, ya, kita lihat bahwa begitu banyak korban di luar sana. Ya, pasti ada kemungkinan kita akan tertular, apalagi kepada orang yang sakit, yang sudah menderita sakit di tubuhnya. Kita harus lebih jaga lagi, jaga kondisi kita. Jangankan menjadikan kita lengah, menjadikan kita takabur bahwa kita akan yakin pasti akan selamat dari suatu wabah yang sedang melanda di muka bumi ini. Ya, kita umat Ruh paham, Nabi kita sudah berikan banyak tuntunan. Banyak bimbingan kepada kita yang berisi sabda-sabdanya yang berisi firman-firman Tuhan. Ya, pemerintah sudah mengeluarkan banyak himbauan, banyak anjuran kepada kita, mengeluarkan begitu banyak dana untuk memasukkan alat-alat kesehatan,
mendatangkan ahli-ahli pengobatan atau dokter-dokter dan perawat-perawat untuk menjalankan pengobatan bagi yang terpapar atau tertular COVID-19. Mengeluarkan biaya besar untuk mengatur aparat agar PSBB dapat berjalan dengan lancar dan baik. Ya, sebagai umat ruh kita patuhilah. Stay at home, ya. Sekolah kita di rumah dulu. Bekerja kita di rumah dulu. Ibadah pun yang selama ini kita lakukan bersama, kita lakukan sementara di rumah dulu. Ya, kita patuhi aturan dari pemerintah ini. Kalaupun terpaksa, ya, kita harus keluar rumah, membeli bahan pokok atau menjalankan tugas kita, ya kita patuhi juga. Ya, keluar dengan melengkapi diri dengan memakai masker, memakai jaket, pelindung diri kita. Kalau bisa pakai sarung tangan, selalu kita kantongin hand sanitizer. Karena apa? Bahwa dengan cuci tangan dapat menghilangkan virus yang menempel di badan kita, tapi kalau tidak bertemu dengan air, kita dapat cuci dengan hand sanitizer. Ya, kita jaga, kita rawat tubuh ini sebagai awal laku bakti kita kepada orang tua kita, dan yakin kita akan terselamatkan nanti. Kita tidak akan tertular oleh virus yang sedang mewabah itu. Dan juga kita berdoa kepada Tuhan, memohon perkenannya, memohon bimbingan Nabi, memohon restu, memohon perlindungan segenap senming, restu dari segenap leluhur, agar semua yang kita lakukan, penjagaan diri kita, PSBB yang sudah dianjurkan pemerintah ini dapat berjalan dengan lancar dan baik, semua masyarakat mematuhinya. Ya, yang sakit, yang sudah terpapar tertular COVID-19, dapat disembuhkan melalui perawatan, pengobatan yang telah diberikan, dan juga kepada yang kita yang belum tertular diberikan perlindungan, diberikan berkah keselamatan agar kita tidak tertular dari virus-virus itu tersebut. Dengan kita menjaga diri kita, menjaga kesehatan tubuh kita, mengikuti anjuran dan himbauan dari pemerintah itu. Dan juga kita berdoa bersama-sama semoga berkenan Huang Tian Sangti menghilangkan, membuat musnah virus COVID-19 atau Corona yang sedang melanda khususnya di Indonesia dan umumnya di muka bumi ini. Huang Yi Sangti, Wei Tian Liu De, San Zai. Sekian dari saya, Wei De Tung Tian. Tocien, tadi kita sudah saksikan uraian agama yang disampaikan oleh Josen Hendra Suprapto mengenai bagaimana sikap kita di saat kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Mari kita jaga kesehatan, menjaga diri, jaga keluarga, patuhi aturan pemerintah agar kita dan orang sekitar kita dapat tetap sehat. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Saksikan terus acara siraman rohani agama Konghucu yang berikutnya dari Kongcu Bio Tangerang pada waktu yang akan datang. Wei De Tung Tian.